Halo, halo, apa kabar? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Itu selalu doa. Jadi template doa yang khusus buat Anda semua dan ini akhir pekan kami ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol tetap saja soalnya serius tapi tentu kita coba delivernya yang lebih santai gitu ya Bung Rocky ya. Ya, kita bicara hal-hal yang membutuhkan asupan nutrisi pikiran. Food Yes. for thought gitu, bukan food for food estate. Langsung aja kalau kayak gitu. Food for thought, bukan food for estate ya. Saya kira penting Iya, karena membuat food estate juga kalau tidak dengan pikiran yang benar, juga dengan otak yang baik juga bisa dampaknya jadi salah juga ya Bung Rocky ya. betul. Kalau kita bikin refleksi, problem pangan itu menetap ketika dunia itu masuk pada Hmm. apa yang disebut ekonomi modern, di mana pertambahan penduduk itu melampaui pertambahan pangan. Hal yang udah pernah di riset dengan bagus oleh Robert Malthus, karena itu disebut Malthusian trap. Jadi jebakan kalau penduduk meningkat lalu sumber daya berkurang. Tetapi apa yang pernah dibayangkan oleh Malthus dulu sebetulnya bisa diselesaikan secara teknologi, yaitu efisiensi, pupuk, segala macam tuh revolusi jauh. Tapi sekarang dunia berubah lagi pikirannya tuh. Kalau misalnya ada kesulitan pangan, bukan mensuplai rakyat penduduk itu dengan beras atau dengan padi, tapi perhatikan apa yang biasa disebut diversity, keanekaragaman hayati. Hmm. Kan hutan kita itu menyediakan semua sumber pangan. Jadi kalau sekedar disatukan buat krisis pangan itu artinya dikasih beras, nah itu yang menyebabkan orang punya Ya, ambisi buat ya, nebang hutan, bikin food estate yang kemudian gagal. Jadi dari betul. awal rancangan pikiran itu tidak berbasis pada keseimbangan ekologi. Ya, dan orang seperti Papua itu kan sebenarnya punya tradisi makanan yang berbeda dengan kita. Dia makan sagu, makan ubi dan sebagainya. Dan ketika kemudian mereka mesti pindah ke tradisi makan beras, makan makan nasi, ya saya kira itu satu kulturnya sendiri berbeda dan ya asupannya berbeda mereka biasanya seperti itu. Nah, itu poinnya tuh. Kan food estate itu artinya menyeragamkan konsumsi manusia tuh. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu seolah-olah semua pemakan nasi itu. Jadi orang Papua justru bisa bisa rentan sakit kalau sekedar diberi asupan yang bukan 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 bagian dari sistem metabolisme kawan-kawan ini, bukan bagian dari DNA yang memang dirancang untuk mengkonsumsi keanekaragaman produk hutan kan. Jadi gagal di situ pertama-tama karena pertama tentu soal uang tuh karena nggak dihitung bagaimana investasi mesti dibikin di situ, bagaimana mungkin berpuluh tahun dilakukan percobaan tapi gagal tuh. Sementara APBN kita udah habis dikuras untuk bagian-bagian yang mercusuar. Food estate kan mercusuar. Dan kalau kita hitung dari awal itu ambisi Pak Jokowi itu sebetulnya Pak Jokowi mesti belajar dari gagalnya hutan apa namanya tuh lahan Sejuta sejuta lahan. gambut Ya, ya zaman Pak Pak Harto Harto. ya. Pada Pak Harto ya sejuta lahan tuh. Ya. Ya, jadi sebenarnya bukan ide orisinil Pak Jokowi, itu ide Ya. dari zaman Orde Baru tuh, karena Pak Harto ingin ada betul-betul pada kedaulatan pangan atau paling tidak Waspada sebetulnya waktu itu. swasembada istilahnya. Ya. Sekarang yang namanya istilah swasembada itu tidak memperhatikan diversitas Hmm. sistem konsumsi rakyat kita kan. Dan Hmm. itu Pak Jokowi juga nggak ngerti. Jadi dia hanya ingin nama itu kan keren, food estate. Ya, ya. Tetapi perusakan lingkungan sudah terjadi sebelum estate itu menghasilkan nilai tambah atau nilai guna pada pada manusia tuh. Konsumsi masyarakat Papua beda dengan masyarakat di Makassar atau di Manado yang lebih banyak mau makan ikan daripada makan nasi misalnya kan. Demikian juga kelas menengah yang mulai mengalihkan hidupnya atau pola konsumsinya ke ke non karbohidrat tuh. Jadi tetap ini ambisi Pak Jokowi ini sekedar untuk menerangkan bahwa dia berhasil untuk mensuasembadakan pangan. Nah sekarang ada problem karena itu kritik PDIP memang berdasar, walaupun kritik itu kritik politis, bukan kritik ekologi. Ya, ya, oke. Nanti sebelum kita ngomongin kritik itu, saya ingin menambahkan sedikit ya. Bahkan sebenarnya di dalam tradisi masyarakat Jawa ya, Bung Rocky itu ada makanan-makanan yang berdasarkan umbi-umbian, yang orang Jawa menyebutnya. Saya kira kalau orang tua tahu nih, ada polo ke pendem, polo ke sampar. Itu yang jadi artinya umbi-umbian lah itu jenisnya. Ada yang bergantung, kan ada yang digantung, ada yang tertanam di tanah itu dulu setiap pekarangan orang Jawa itu punya. Jadi ketahanan pangannya cukup bagus, jadi tidak semata-mata beras. Itu pentingnya. Presiden Jokowi udah di ujung masa kepemimpinannya.
masih berupaya untuk menyeragamkan manusia Indonesia yang dari awal berbeda, secara ideologi berbeda, secara kebiasaan makan berbeda tuh. Mungkin kalau saya datang ke Sunda itu karedok yang paling enak di situ tuh, dan Ya, itu kan sayur-sayur isinya kan. Kenapa itu yang nggak diolah? Itu berarti ada pengetahuan yang kurang. Buat Indonesia itu diversity-nya itu, keragamannya itu mulai dari budaya sampai pola makan. Jadi poin-poin itu yang kemudian kita anggap bahwa Pak Jokowi memang hanya menyediakan food estate itu, lahan itu untuk dikelola oleh korporasi besar. ya, Begitu korporasi besar masuk nanti setelah lahannya dibersihkan oleh negara melalui segala macam tipu-tipu regulasi, mulailah korporasi itu mendikte lambung manusia. Kan nggak benar tuh kalau lambung manusia diasuh oleh alam, dipindahkan untuk diasuh oleh pabrik-pabrik besar ini. Itu masalahnya ada di situ. Jadi Pak Jokowi tidak menghormati local wisdom, tuh kemampuan manusia untuk bertahan hidup itu sudah disediakan oleh alam, dan jangan dirusak alam itu hanya untuk kepentingan sejumlah orang yang mengincar sebetulnya hasil hutan dengan alasan food estate. ya, itu yang saya kira juga dikritik ya oleh Greenpeace dan sebagainya karena kemudian dicurigai bahwa ini misalnya kemudian ditanami singkong dan sebagainya, dan singkong itu bukan targetnya bukan untuk rakyat tapi untuk korporasi besar yang melihat itu sebagai sebuah bahan mentah industrinya. Kalau soal nanam singkong itu lahan 2 kali 3 juga singkong tumbuh di situ. Kenapa nggak petani yang dikasih modal untuk nanam singkong, lalu dibuat koperasi, lalu koperasi itu diintegrasikan dengan sistem pangan kita, sehingga selalu ada informasi secara teknologi, wah singkong di kampung B udah panen tuh, jadi ambil dulu di situ, nanti dua minggu lagi singkong di kebun C. Kan itu cuma butuh teknologi kecil, aplikasi kecil kan untuk mengetahui singkong mana yang layak diproduksi. Dan itu sebetulnya menghina rakyat kecil yang sebetulnya lahannya udah sedikit, diambil juga untuk food estate, sehingga perbandingan ekonominya kalah lah. Jadi petani-petani kecil ini yang harusnya lahannya mungkin tinggal sepertiga hektar itu, akhirnya merasa ngapain kita memproduksi pangan lagi kalau udah tersedia food estate, dan bayangan mereka itu kemudian menjadi masalah ekonomi bagi mereka, sekalian jual aja kalau gitu lahannya tuh. Dan itu artinya percaloan lahan itu juga disebabkan karena insentif pemerintah, seolah-olah food estate itu akan mengenyangkan tubuh petani, padahal daya beli petani itu turun karena nilai tukarnya yang turun. Kan itu hal yang sederhana, mahasiswa ekonomi tingkat 1 bisa bikin modeling itu. Ya, ya, ya. Dan sekarang Pak Jokowi, akhirnya kita masuk ke soal PDIP ya. Pak Jokowi akhirnya menjawab ini kritik Hasto yang berarti kritiknya Hasto itu sudah mulai diralat gitu. Karena bagaimanapun ketika dibilang bahwa itu kejahatan ekonomi, pasti yang kena langsung kan Pak Jokowi. Karena ini bagaimanapun visi presiden kan gitu ya, bukan visi menteri. Dan dia menyatakan itu tidak mudah bahwa membangun food estate itu, kata dia itu penanaman sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali, mungkin 3 kali baru berhasil dan seterusnya begitu. Tapi kan yang disoroti bukan soal gagal tidaknya, tapi soal perencanaannya yang kelihatannya tidak cukup matang. Iya, semua hal memang direncanakan untuk gagal pertama. Tetapi kalau perencanaannya dari awal memastikan ini akan gagal, ya buat apa diteruskan? Kan dari awal riset ekologi itu tidak menghendaki food estate itu jadi tukar tambah dengan biodiversity. Jadi Ya. buat bikin food estate itu sejumlah lahan itu mesti ditebang, itu artinya ekologinya berubah tuh. Saya kasih contoh, misalnya waktu saya ke Bima itu, di Bima ada semacam insentif pemerintah supaya menanam jagung tuh, karena nanti pupuknya disubsidi, lalu harganya akan diperkan stabil. Maka banyak petani Bima yang kemudian merambah hutan di depan Teluk Bima itu tuh. Lalu punggung gunung itu ditanami jagung. Jagung itu diberi pupuk gratis oleh pemerintah karena dianggap supaya Bima itu jadi produsen pangan jagung. 2 bulan kemudian panen jagung itu, pada saat yang sama hujan turun, maka pestisida di bukit-bukit itu jatuh ke Teluk Bima. Memang jagungnya panen banyak tuh, tetapi konsekuensinya 2 hari kemudian itu ribuan ton ikan Teluk Bima itu tewas mengambang karena racun dari pestisida. Kan ini bisa dimitigasi dari awal kan. Jadi kalau pemerintah mengatakan ya ini mesti uji coba, berbagai uji coba itu harusnya ada di dalam matriks mitigasi itu. Jadi Bima misalnya kelebihan karbohidrat, kekurangan protein. Karena dampak dari pestisida jagung itu masuk ke Teluk Bima, ikan-ikan yang sebenarnya sumber protein hilang habitatnya. Jadi ini yang kita sebut sebagai nggak ada semacam riset akademis tentang fungsi biodiversity dari lingkungan. Itu gagalnya di situ, termasuk IKN kan nggak ada risetnya.
Jadi Ya. terlihat bahwa food estate dan IKN dan kereta cepat itu adalah monumen-monumen yang dipaksakan oleh Jokowi untuk diingat sebagai legasi dia. Nah sekarang semuanya berantakan. Ya, ya. Dan sayang sekali ya, sebenarnya kan Hasto sudah mulai hal yang baik gitu, yang seperti Anda sarankan juga untuk ketika oposisi terhadap terhadap Pak Jokowi dengan melakukan kritik terhadap food estate itu dan kita dorong dia langsung ke IKN juga. Tapi belum-belum itu sudah diralat oleh Mbak Mega, Mbak Puan dan kemudian juga Hasto sendiri juga meralat bahwa itu levelnya itu bukan pada perencanaan tapi pada implementasinya. Ya saya kira nggak salah kalau Anda kemudian menyimpulkan ya kritik ini muatannya politis, bukan betul-betul kesadaran atas apa wisdom terhadap lingkungan gitu. Dari awal kita udah duga ini kan waktu hasil ini kejahatan lingkungan mestinya aspek itu nih yang diterangkan. Ya. Kejahatan lingkungan juga dilakukan oleh kader kita yang akan jadi presiden di Wadas dan di Kendeng. Nggak usah sebut Ya. namanya tuh, orang udah tahu bahwa itu ganjar. Kan itu yang dia takutin sebetulnya. Jadi nggak tuntas pikirannya hanya untuk membujuk Jokowi atau sekedar neken-neken kecil lalu pakai istilah kejahatan lingkungan. Lo orang yang dia calonkan jadi presiden itu penjahat lingkungan kok gimana coba? Jadi ini soalnya tuh kalau satu partai itu tidak konsisten di dalam ideologi membela wong cilik. Jadi basis argumennya ya pragmatis saja bahkan oportunis kan. Iya ya, dan kita kemudian melihat bahwa ya ini kepentingan politik bagaimana mereka khawatir saja gitu kritik mereka yang sangat keras itu kemudian dampaknya makin membuat Pak Jokowi jauh. Itu kan ya menjauh dari PDIP. Sebenarnya lebih pada pada itu gitu meskipun kemarin kita bahas soal tambahan bonus iming-iming begitu kan bahwa oke, kalau nah Hasto menyatakan menolak soal batas usia 35 tahun calon presiden dan calon wakil presiden kata Mbak Puan malah kalau MK memutuskan ya Gibran dipertimbangkanlah jadi calonnya Ganjar. Jadi memang dari situ kita lihat betul-betul jadi kritiknya tidak genuine gitu ya. Itu lebih pada tukar tambah politik saja. Jadi bayangkan di dunia itu aspek ekologi ini atau ideologi ekologi atau grammar ekologi atau paradigma ekologi itu jadi acuan publik internasional untuk menghitung uh, calon pemimpin berikut dia paham nggak tentang etika lingkungan. Itu kan yang nggak terlihat sehingga yang kita tahu bahwa PDIP hanya ingin tukar tambah dia pakai soal-soal yang menyangkut kepentingan lingkungan ini kan palsu namanya kan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari awal ya PDIP nggak punya program tentang ekonomi hijau, nggak punya program tentang uh, apa namanya sustainability development segala macam. Ini yang akan menyebabkan satu waktu PDIP betul-betul hilang sebagai partai karena berbohong terus kan atau tidak konsisten. Jadi ya, ada anak-anak muda yang bikin LSM extreme extinction itu punah secara radikal. Begitu juga PDIP akan masuk dalam jebakan itu. Dan orang akan nilai bahwa PDIP ternyata bermain-main tentang isu lingkungan hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Jadi poin itu yang mau kita tegaskan supaya belajarlah bahwa politik itu ada nilai. Kalau nilai itu hanya ditukar tambahkan untuk kepentingan calon wakil presiden atau kepentingan untuk membujuk seseorang supaya kembali lagi pada habitatnya tuh. Ya Pak Jokowi mungkin merasa udahlah apapun yang diminta PDIP, Gibran itu nggak akan dia kasih ke PDIP. Kira begitu kan. Jadi harapan terakhir PDIP adalah Pak Jokowi dengan dia kritik, lalu Jokowi buka komunikasi, lalu PDIP bilang karena itu supaya kita nggak kritik Pak Jokowi, kasih Gibran ke PDIP itu. Jadi konyol juga tuh. Jadi hal yang dangkal itu, yang elementer itu kok dijadikan pertaruhan untuk nasib bangsa, apalagi nasib ekologi. Saya kira itu sudah catatan buat kita saja ya. Next kalau kemudian mau melancarkan ofensif terhadap Pak Jokowi atau Pak Prabowo dibicarakan dulu secara internal gitu sehingga tidak ada saling menegasikan kan dan ini kan secara komunikasi publik jadi buruk kalau kelihatan pernyataan dari sekjen kemudian dianulir oleh ketua gitu yang juga sekaligus ketua tim ses dari Ganjar Pranowo. Kalau kita baca lebih jauh itu artinya Ibu Mega nggak lagi berperan. Mungkin Ibu Mega karena usia nggak lagi tahu isu-isu strategis sehingga nggak ada lagi yang menjadi moderator atau penengah antara konflik antara Hasto dan Puan kan. Kan itu terlihat kan bahwa semua ingin cari muka pada Jokowi dan Ya. itu yang membahayakan kita. Seolah-olah mau kasih tahu pada Jokowi jangan pergi pada Prabowo Subianto. Lah Prabowo Subianto dari awal juga disenangi Ibu Mega kan. Jadi PDIP frustrasi sendiri sebetulnya. Akibat dari frustrasi itu adalah misi headline itu berantakan. Misi untuk komunikasi politik memegang headline itu hilang. Jadi orang pikir yang mana yang penting tuh, Puan atau Hasto tuh. Dalam keadaan kebimbangan itu orang menganggap PDIP sudah menjadi partai yang tidak ada
tidak ada partiturnya tuh. Setiap orang boleh berbunyi walaupun bunyinya itu false semua. Ya, dan saya kira kalau dalam kondisi sekarang kita tahu bahwa kalau dulu kita selalu menduga apa yang disampaikan oleh Hasto itu adalah kepanjangan ucapan dari Pak Ibu Mega ya. Tapi kalau sekarang saya kira justru yang policy dari PDIP itu garis politik PDIP itu saya kira kita bisa lihatnya dari Puan karena bagaimanapun Puan yang sekarang diberi tugas untuk menjadi ketua tim pemenangan dari Ganjar Pranowo. Itu yang kita inginkan dari dulu. Ibu Mega udah kembalikan ke Puan supaya garisnya jelas kan. Kan Ya, Puan pasti bicara dengan Ibu Mega tuh. Dan Ibu Mega bilang ya jangan terlalu keras. Nanti petugas partai masih bisa kita minta untuk bertugas kembali internal. Kan kira-kira itu. Jadi tetap kedudukan Puan di situ sebagai ketua tim pemenangan. Itu sebetulnya yang lebih penting. Karena apapun isu yang keluar dari tim itu harus diverifikasi oleh Puan. Dan Puan punya kepentingan untuk menunda banyak hal dalam upaya untuk memastikan Jokowi masih bisa nggak dimasukkan ya. di dalam komposisi pemenangan Ganjar nanti itu. Tetapi juga Puan merasa bahwa oke, sangat mungkin juga nggak bisa. Dan Puan mulai memperlihatkan kemampuan dia untuk bermanuver di dalam politik. Dan itu pentingnya Ibu Mega mengganti Kartono menjadi Kartini lagi. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Yes.